Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari S1 PJJ Manajemen Unsia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan solusi bisnis intelligence, optimalisasi retensi pelanggan, studi kasus direct to consumer D2C, dan multi-channel distribution pada peta Humans Wangi Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan nanti gambaran umum organisasi PT Humans Wangi Indonesia, model bisnis multi-channel, pertanyaan strategis real, serta tujuan dan manfaat bisnis intelligence. Profil dan model bisnis Humans. Filosofi dan identitasnya berdiri sejak tahun 2019 dengan tagline Made for Humans. Meredefinisikan industri wangian lokal lewat produk, perfumery grade, dan brand storytelling yang kuat. Kemudian, model bisnis D2C multi-channel yaitu mengkombinasikan seluruh digital seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, website, dan toko fisik seperti pop-up store dan kemitraan retail. Segmen pelanggan utamanya itu generasi Z dan milenial dengan range usia 18-35 tahun, yang sangat responsif terhadap tren estetika visual dan community-driven marketing. Pola transaksinya itu produk konsumtif berpotensi repeat purchase tinggi, didukung inovasi rutin varian terbatas atau limited drop. Pertanyaan dan tujuan bisnis intelligence. Jadi pertanyaan strategis realnya itu bagaimana sih PT Humans Wangi Indonesia dapat mengidentifikasi pola pembelian berulang, repeat purchase pattern, dan faktor penyebab berhentinya pelanggan customer churn guna merancang strategi retensi berbasis segmentasi perilaku untuk meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value. Kemudian tujuan utama solusi bisnis intelligence ini adalah integrasi data. Jadi menggabungkan transaksi e-commerce, TikTok Shop, website, dan offline ke satu data warehouse. Kemudian segmentasi RFM-nya itu memetakan pelanggan berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary secara otomatis. Mitigasi churn-nya itu mendeteksi pelanggan beresiko at risk sebelum berpindah ke kompetitor. Kemudian selanjutnya itu adalah matriks eksistensi dan decision making. Jadi saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kesiapan bisnis intelligence pada humans melalui matriks ancaman peluang, implikasi strategis, pemetaan pemangku kepentingan, dan proses pengambilan keputusan saat ini. Matriks analisis eksistensi BI, jadi yang pertama itu kategorinya ancaman atau threats. Jadi faktornya itu adalah brand switching Gen Z dan milenial, loyalitas dinamis akibat persaingan masif merek parfum lokal baru, dan strategi mitigasinya itu prediksi siklus habis parfum dan kirim pengingat refill presisi. Kemudian tantangan atau challenge-nya, itu faktor spesifik dari humans itu fragmentasi data. Kemudian deskripsi dampaknya itu data terpisah di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan juga website. Nah, strategi mitigasinya itu dengan membangun ETL, otomatis konsolidasi data ke data warehouse terpusat. Nah, hambatannya itu ketersediaan SDM dan kultur data. Keterbatasan data analis dan tim marketing belum terbiasa dengan BI, dan implementasi Power BI, strategi mitigasinya itu dengan implementasi Power BI atau Looker Studio dan pelatihan SOP dashboard. Gangguannya itu regulasi dan algoritma platform. Dampaknya itu keterbatasan akses data pembeli marketplace dan UU nomor 27 tahun 2022 UU PDP. Strategi mitigasinya itu migrasi registrasi akun website humans first party data. Dan peluangnya itu dengan personalization dan loyalty program. Deskripsi dampaknya dengan mengolah riwayat aroma favorit, scan profile untuk rekomendasi. Dan strategi mitigasinya itu dengan integrasi klasterisasi RFM dengan CRM, email, or WhatsApp automation. Implikasi strategi dan ASIS decision. Jadi fokus pada retensi, mengingat tingginya CAC pada iklan akuisisi digital. Sistem BI ini diprioritaskan pada pemetaan customer lifetime value untuk memaksimalkan margin dari pelanggan eksistensi. Kemudian single source of truth, mengeliminasi pengambilan keputusan berbasis laporan terpisah per marketplace, membangun data konsolidasi yang 360 degree customer view untuk manajemen. Dan yang terakhir itu mengubah proses manual spreadsheet dan keputusan berbasis intuisi atau gut feeling menjadi pengambilan keputusan prediktif berbasis visualisasi data real time.
Kemudian arsitektur dan solusi strategisnya, perencanaan pilar strategi sistem informasi BI, keunggulan bersaing Prio, serta model arsitektur data warehouse berbasis star skema untuk retensi pelanggan humans. Pilar strategi BI humans, unify customer profile, jadi konsolidasi identitas pelanggan lintas saluran seperti Shopee, TikTok, dan juga website menggunakan customer identifier reconciliation, WhatsApp, and email. Kemudian RFM dan scan life cycle analysis. Jadi segmentasi RFM otomatis ini dipadukan dengan perkiraan waktu habis perfume. Misal 100 ml habis 60-90 hari untuk pemicu pesan refill. Kemudian closed loop CRM activation. Jadi BI ini terhubung otomatis dengan WhatsApp, API dan email marketing untuk mengirim penawaran perfume sesuai scan profile favorit saat pelanggan masuk zona at risk. Analisis Prio solusi BI. Jadi dimensi evaluasinya itu valuable yang pertama, kondisi industrinya itu fokus pada iklan akuisisi baru dengan CAC tinggi. Solusi BI Humans Prio Framework-nya itu menurunkan CAC dan mengoptimalkan LTV pelanggan eksis. Kemudian implikasi keunggulan bersaingnya itu efisiensi biaya pemasaran dan margin profit yang lebih tinggi. Dan dari rarity atau langkahnya itu analisis penjualan terpisah, siloed per kanal. Solusinya itu profil uang yang terpadu, unified scan profile, dan implikasi keunggulan itu kemampuan memprediksi retensi secara unik dan presisi. Nah, sukar ditiru, jadi promosi gendek ini tanpa personalisasi aroma. Kemudian solusinya itu algoritma siklus konsumsi perfume and rekomendasi scan, dan implikasi keunggulan itu sulit ditiru kompetitor karena berbasis data histori transaksi. Nah, terorganisirnya itu dashboard ini statis tanpa eksekusi langsung. Solusinya itu integrasi otomatis BI ke WhatsApp, Business API, and CRM. Dan implikasi keunggulan itu closed loop actionable BI yang terorganisir penuh. Kemudian distribusi dimensi data BI-nya, dimensi pelanggan RFMS 92% coverage, dimensi product and scan profile 85% coverage, dimensi kanal penjualannya 78, lebih rendah atau paling rendah di sini, dan dimensi waktu dan siklus refill 88% coverage. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.